Oke, malam ini kita masih di Kampung Pitu. Kita akan tanya-tanya atau berdiskusi dengan salah satu warga asli yang sejak lahir tinggal di sini, ini dengan Mas Roni. Oke, kita langsung saja. Selamat malam, Mas Roni. Malam Mas. Mas Roni, ini kan sejak lahir tinggal di sinilah, belum mana-mana ya, berarti cuma kerja seperti apa, mungkin bisa menceritakan pengalaman selama tinggal di sini. Kalau untuk kegiatan, sekarang saya juga masih kuliah. Tapi kalau pas libur kuliah, misalnya di rumah itu kegiatan ya cuma membantu orang tua. Ya, di sini kan mayoritas ke petani ya, jadi saya bantu ke kebun, cari pakan ternak. Ya, seharian saya cuma ya kalau nggak kuliah ya bantu orang tua di rumah. Terus dulu setelah lulus sekolah, itu pernah kerja atau langsung kuliah? Dulu sempat kerja dulu di Jogja sebagai ya satpam di perumahan di Jogja. Udah berapa lama kerja di sana? Saya dari 2019 2 tahun di sana. Udah lama. Baru kuliah gitu. Nggak kuliah sambil kerja. Kerjanya pas di rumah, kalau disuruh kakak suruh antar barang pakai truk, pakai itu antar barang. Antar barang. Jadi nyambi juga Nyambi, ya, nyambi kerja. Itu yang apa antar barang itu apa saat ada pesanan atau emang itu rutinitas kerja sampingan yang jenengan? Cuma kalau pas ada aja. Kan di sini banyak pohon tuh Mas, jadi banyak yang penebang pohon. Saya yang antar ke pabrik pakai truk. Oh gitu. Ini antar pabrik kayak pohon. Nah, mungkin selama tinggal di sini terjadi kegiatan kayak apa ngantar barang itu tadi ke pabrik, kemudian mungkin bantu apa keseharian orang tua ya, berarti cari rumput atau apa kegiatan lain yang dilakukan selain itu? Ya kalau di rumah pas sama orang tua ya seringnya cuma itu, cuma paling bantu ke kebun jelas. Kalau sini apa orang tuanya, maksudnya eh, dia punya sawah atau ladang Ya. dan mungkin ternaknya juga itu pelihara apa? Kalau di Kampung Pitu sendiri mayoritas itu juga setiap rumah hampir mempunyai ternak, dan dia juga di sawah punya sapi, kambing. Nah kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman selama dari kecil di sini kemudian sampai saat ini tinggal di Kampung Pitu, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan? Ya semasa tinggal di Kampung Pitu sini, pengalaman saya waktu kecil itu ya kan dulu belum banyak sepeda motor ya Mas. Itu saya juga masih kalau ke sekolah itu masih jalan kaki, jalan paling 3 kilo itu pulang biasanya ada teman, itu biasanya cuma angon ambing apa ya itu cuma kayak gitu. Udah sama sekarang sudah jarang yang ambing di ngon gitu, sudah. Berarti lebih di kandang ya, terus dicarikan rumput ya daripada dingon seperti ya, dulu ya. Dulu dingon. Kalau terkait dengan apa mungkin ada apa hal-hal
cerita-cerita hal ganjil atau mistis pernah ngalami nggak tinggal di sini? Kalau saya sendiri belum ngalamin. Walaupun di sini ya juga kelihatannya agak sepi gitu, tapi saya sendiri belum pernah mengalami hal ganjil yang aneh-aneh gitu. Aneh. Tapi kalau apa malam kan sepi, kemudian biasa keluar main ke rumah tetangga atau ke luar wilayah kampung itu juga sering. Sering Pas pulang malam itu nggak ada ini hal-hal yang ganjil juga. Biasa pulang jam saja. 12, jam 2, jam 3 itu biasa, karena ya sudah sudah terbiasa itu. Sudah terbiasa dengan lingkungan sini. Iya. Jadi hal-hal itu jadi nggak ada interaksi gitu Iya. ya. Nah, kemudian apa terkait dengan cerita ya, Kampung Pitu. Mungkin dari sudut pandang Mas Roni sendiri itu cerita Kampung Pitu hanya mungkin dulu terkait dengan ada mitos ya, mitos hanya 7 rumah, ada mitos hanya boleh 7 kepala keluarga, dan yang 3 itu kenapa disebut Kampung Pitu itu awal mula yang kuat tinggal di sini hanya 7 orang. Nah, mungkin dari sudut pandang Mas Roni mensikapi hal tersebut itu seperti apa? Menurut pandangan saya ya, dengan adanya mitos tersebut, saya kan dari dulu juga kakek sudah sering bercerita, intinya itu di kampung 7 ini hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi saya sebagai generasi muda di kampung itu ya, istilahnya ya saya juga menghormati gitu Kak, Kepercayaan ya kepercayaan yang ada di kampung itu sendiri. Jadi saya ya gitu, leluhur. menghormati. Nah, dalam konteks menghormati, nah ibaratnya nanti lebih dari 7 kepala keluarga, ada yang menikah, kemudian dia pengen punya kakak sendiri. Nah, sudut pandang Mas Roni seperti apa nanti? Kalau di sini yang sudah terjadi ini, kalau misal ada yang menikah, misal saya sendiri yang menikah, gitu. Jadi saya itu masih nempel di keluarga bapak saya, jadi kakaknya bapak saya, jadi satu gitu ya. jadi satu Mas. Tapi kalau nanti lebih itu gimana Mas? Mungkin ada cerita mitos yang berkembang sini mungkin dari ceritanya kakek. Kalau kakek saya dulu sering cerita ya, kalau ada yang lebih itu ada yang ya sakit-sakitan, nggak betah, ya cekcok sama tetangga gitu. Ya akhirnya ya itu, misal lebih itu salah satu ada yang nggak betah dan ya pindah itu dari sini. Itu yang konteks pindah itu apakah yang kakak baru atau dari sekian kakak itu bedanya yang nggak kuat yang pindah? Kalau kakek saya itu bilang salah satu, berarti mungkin dari keseluruhan ya, kalau bilang salah satu ada yang merasa nggak betah. Kan dulu juga katanya juga, tapi entah tahun berapa itu katanya juga ada yang lebih, tapi ya gitu pindah. Di sini juga ada bekas-bekas dijadikan rumah sama dulu. Iya, pada pindah ke bawah. Berarti pindah bawah itu punya tanah di bawah, ya, atau dia beli tanah di bawah? Iya, ikut saudaranya di bawah. Kemudian kalau yang kembali mungkin apa cerita kakek jenengan dulu-dulunya itu mungkin cerita secara sejarahnya atau mungkin apa ya mitos dulunya itu dari yang tadi disampaikan hanya 7 kepala keluarga, mungkin zaman dulunya itu ada sebuah misteri yang bisa diungkapkan tidak? Kalau misteri yang maksudnya yang sampai sekarang bisa 7 kepala keluarga ini, berarti cerita awal mulanya kenapa Kampung Pitu ini? Ya kan dulu itu di sini itu ada pohon namanya kayu kinah gadung ulung itu.
terus dari pihak Keraton Yogyakarta itu mengadakan sayembara di situ. Siapa yang mampu menjaga dan merawat pohon tersebut akan diberi tanah secukupnya untuk anak cucunya. Dan di sini itu yang betah itu Mbah Iro. Nah, Mbah Iro. Jadi sama yang tinggal di sini ada 2 keturunan. Mbah Iro sama Mbah Tir. Nah, itu kakak beradik. Jadi yang kuat itu cuma itu, dan di sini yang kuat itu, dan 7 orang di sini yang kuat itu 7 kakak, dan sampai sekarang itu ya itu yang kuat hanya 7 kepala keluarga itu. Berarti yang kalau tadi kan 2 keturunan ya, Ya, dari Mbah Iro dan Mbah Tir. ya, Dalam versi ini berarti kan dulu kurang dari 7 kakak ya. Dan ya. 7 kakak kemudian berkembang menjadi 7 kakak 7 kakak terus gitu sampai saat sekarang. ini. Kalau ini ada cita-cita lain nggak mungkin dari kakek jenengan terkait dengan selain dari cerita yang 7 kakak itu, mungkin ada misteri apa saja sih yang ada di Kampung Pitu? Oh, di sini tuh ada tuh logo Guyangan. Nah, logo Guyangan itu katanya dulu buat membantikan kuda sembrani. Di sana sekarang juga masih ada bekas lapanya, tapi dulu itu katanya banyak. Tapi diambil dari pihak keraton untuk dibawa ke keraton. Terus yang lain ada nggak selain itu? Itu misterinya terkait dengan tetap ada kayu kina, kemudian apa dan sembrani, dan yang di logo Guyangan. Ada lagi nggak mungkin tempat tertentu yang mungkin disakralkan ataupun ada cerita-ceritanya? Tempat-tempat yang disakralkan dulu itu tempat wingit ya. Wingit. Di sini ada namanya Papringan itu, di perempatan sini bawah masjid musola ini. Itu biasanya tempat-tempat yang diwingitkan atau disakralkan itu biasanya kalau pas misal saya ada hajatan itu biasanya ya kasih saji lah di sini. Nah, mungkin dari sudut pandang Mas Roni sendiri, sesaji itu konteksnya itu apakah menghormati atau memuja atau seperti apa? Nah ya menghormati ya. Jadi menghormati, mungkin ada sosok tertentu yang di situ ya, biar tidak mengganggu dan sebagainya saat musim hajatan. Ya, istilahnya kulon nuwun biar intinya memberitahu itu tadi lah, menghormati yang tidak kelihatan gitu aja. Mungkin itu ya, Mas Roni, terima kasih banyak nanti informasi yang disampaikan ini bisa untuk bisa kita sebarluaskan, ataupun bisa menambah wawasan ya, agar orang yang tahu kenapa Kampung Pitu ini ada, kemudian menjadi cerita yang berkembang di sini. Oke, terima kasih Mas Roni. Ya, saya sama-sama.